Pak Prabowo, kalau video ini sampai kepada Anda, geng Solo bersihkan semua. Geng Solo laknatullah bersihkan semua. Saya ulang 3 kali. Geng Solo laknatullah bersihkan semua. Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan menelan korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Masvel, dan Ndro Chan. Ya, gitu ya baca ya, Ndro Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter. Karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan. Rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, straw hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela. Kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri. Kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu, dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri, karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. Ya, kalau make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain, dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai di sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak. Kita mungkin bisa menang, tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan, yaitu kesadaran teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure, influencer ya, yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian teman-teman, dari serangan-serangan buzzer seperti itu cuekin aja, karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Nggak mungkin kan kalau masanya sedikit mereka bakal halte fasilitas umum untuk membuat semua masyarakat makin marah dan situasi sama chaos. Jadi kayak dagelan sendiri ya kan. Ya, sekali lagi ini Pak, pemerintah yang masih waras nih, yang masih punya cita-cita dan tujuan yang sama, mempertahankan republik ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan sentosa gitu, dan damai dan hangat ya.
keputusan dan tindakannya ada di tangan kalian gitu. Masih sibuk dengan gimmick atau produk PR yang lain tanpa melakukan tindakan tegas, tanpa melakukan tindakan konkret yang dibutuhkan masyarakat, maka ya keadaan akan semakin buruk Bapak Ibu semua gitu. Dan sebenarnya tuntutan masyarakat kan nggak berat-berat amat ya. Pertama, semua rencana lu untuk naikin tunjangan anggota dewan itu batalin aja semua. Mereka sudah melakukan hal yang buruk, ngomong hal yang buruk, dan menciptakan semua kondisi ini jadi semakin buruk. Ya cabut beberapa tunjangan yang mereka punya. Ya anggota-anggota dewan kita yang menyiram minyak ke api, walaupun mereka sudah minta maaf, walaupun mereka sudah mengatakan nana ninu gitu. Gue nggak tahu mereka minta maaf karena menyesal telah menyakiti publik atau karena takut harta kekayaan mereka hilang gitu ya, apapun itu ya. Tapi mereka udah minta maaf, cuman minta maaf aja nggak cukup. Sesekali lu tunjukkan jiwa kesatria lu mundur daripada dipecat, lu mundur dari jabatan lu sebagai anggota dewan. Seenggaknya itu sedikit menyelamatkan kehormatan lu, karena lu udah menyakiti pihak yang paling nggak boleh lu sakiti, yaitu masyarakat yang lu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas ya. Ini sangat mengerikan ya. Di sini mari kita membacakan komentar dari para netizen. Di sini dikatakan, cepat tangkap dan adili ya licik Jokowi, tukang bohong atau nipu. Kita rakyat Indonesia jangan kasih luang ya, karena umur kita nggak tahu lebih cepat lebih baik. Nah, semoga segera diperlihatkan pengkhianat bangsa segera diazab. Nah, adili Jokowi, turunkan Gibran. Kalau tidak bisa, mari kita turunkan semuanya. Kalau cuman omong-omong doang. Nah, bongkar terus bang-bang orang jahat ini. Ternyata perangkat pemerintahan malah pelanga-pelongo, kan membanggakan ya. Presiden bingung mau ngapain ya, saling berhubungan, saling membutuhkan ya. Nah, maju terus, suarakan keadilan demi tegakkan atau bangsa ini jangan sampai kendor demi tegakkan hukum. Nah, berjuanglah anak Indonesia demi anak cucu kita ya. Saya hanya mendoakan kalian. Nah, kita juga tahu Prabowo masih bertekad melindungi Jokowi ya, melewat orasi-orasinya dan bukti fakta polisi masih di bawah kendali Jokowi. Bahkan Prabowo takut untuk mengganti Kapolri. Nah, semua ada orang yang cerdas dari Zefri. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Semoga banyak pemuda yang sadar bahwa akan mempertahankan negara ini untuk menjadi baik lagi ya. Para jenderal TNI Polri, Purnas masih aktif ya, tokoh nasional, agama, organisasi, aktris, seniman, budayawan, para mahasiswa, rakyat, semua ini yang menanggung beban ngerti nanti ya. Kedepannya harus bersatu pada sowan atau berkunjung ke Pak Prabowo sebagai presiden kita untuk menanyakan apakah ijazah palsu diselesaikan apa tidak ya. Ini usulan rakyat kecil yang merasa di negara ini ada kebohongan dan kepalsuan. Nah, berilah anak cucu kita edukasi yang baik, yang jujur dan adil. Nah, teman-teman, iya betul bung, kami rakyat hanya bisa menyuarakan periksa tuntas ijazah presiden dan wapres jika bangsa dan negara ini akan adil dan damai. Nah, suarakan terus kebenaran. Pembohong-pembohong harus bersih dari negeri ini. Negara ini punya segalanya, namun karena sikap rakus, kekuasaan, meski harus bohong, fitnah, bahkan membunuh lawan politik yang punya nurani akal sehat. Kalian sadar ya, satu saat nanti kejahatan kalian akan terbalik ya. Jadi Indonesia butuh pemuda seperti Bung Ferry untuk kelangsungan masa depan yang lebih baik. Semoga lahir Ferry yang lain di negeri ini. Nah, semua rakyat sudah menunggu kesiapan presiden untuk mengadili Joko Widodo. Beranikah apa rakyat yang harus mengadili Jokowi? Apa rakyat yang harus turun tangan ya untuk mengadili Jokowi? Nah, buat apa hukum ini kalau rakyat turun tangan ya? Prabowo pikirkan dulu ya kalau turun tangan masyarakat. Nah, kalau pemerintahan kalau tidak pro rakyat dan bangsa Indonesia karena hukum-hukum dipermainkan, dirampok-rampok para koruptor. Perusaha bangsa dan rakyat, jangan sampai rakyat nevelkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa dan bikin negara ini bersatu ya. Dan tidak ada yang namanya makmur lagi.
Nah, atas pencerahannya semoga seluruh masyarakat Indonesia semakin bijak dan penyelenggaraan segera semakin bijaksana dan adil. Nah, teman-teman, ya berarti Polri nggak bisa dipercaya dong. Ya berarti harus ganti dulu Kapolrinya kalau kasus ini tuntas. Nah, Indonesia memohon binasakan orang yang menzolim saudaranya sendiri. Jangan biarkan mereka terus hidup. Ya, salam perubahan, Injar Geng Solo. Nah, terus berjuang demi NKRI, Bung Ferry, rakyat mendukungmu, selalu sehat merdeka. Ya, jadi presiden omong-omong gak mampu menyelesaikan permasalahan negara. Cuman selembar kertas saja, dia tidak bisa menyelesaikan itu sebagai bapak presiden di negara kita ini. Nah, pendukung Jokowi ngomong dan jelaskan dengan sebenarnya. Ya, Jokowi adalah presiden Indonesia, ya. Terbaik, ada yang bilang terbaik bohong dan terbaik korupsinya. Nah, jawab dan jelaskan dong Presiden Jokowi yang paling baik. Contohnya sudah ngantongin uang kita di luar negeri 11 triliun dan sudah mendatangkan ratusan investor asing di EKN, ya. Jadi harus dinempelkan baru bisa hukum rimba biar rakyat memfronis atau betapa hinaan di sisi Tuhan, ya. Orang-orang sudah didoakan dengan kalimat Jokowi. Nah, setujukah Ferry Irwandi terus buka pikiran anak muda, perbaiki kesadaran anak muda untuk berakhlak dan bermola menjaga negeri ini. Ya, jadi set selalu maju terus untuk membela keadilan dan kejujuran Indonesia. Nah, teman-teman, permudahan dan kan para pejuang untuk rakyat Indonesia makmur dan mendapatkan balasannya untuk pejabat-pejabat yang tidak amanah, ya. Jadi akhirnya ketahuan para pengkhianat, tinggal eksekusi saja, ya. Nah, mau reuni 100 malam, mau pakai 99 pengacara, ijazah Jokowi itu tetap palsu, ya. Jadi kasus-kasus belum diselesaikan karena semua orang-orang yang ada dipermainkan sudah tersandra korupsi. Nah, namun teruskan perjuangan untuk kebenaran atau keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia supaya jelas siapa dalangan yang buat onar NKRI. Nah, teman-teman, tangkap adili hukum rezim Indonesia. Ya, maju yang telah berkhianat kepada rakyat, ya, dan NKRI dengan buat undang-undang dan korupsi APBN dan utang negara. NKRI harga mati, yang jadi masalah koruptor pun berkata seperti itu. Ya, hanya di zaman Jokowi ada istilah buzzer dan geng Solo. Ya, terus KPK dan Polri nunggu apa lagi? Ayo makzulkan Gibran dan juga Jokowi, ya, karena mereka sudah membuat kasus, ya, di seluruh Indonesia ini. Bahkan negara pun tidak bisa menyelesaikan hanya sekertas atau selembar kertas, ya, kasus itu, ya. Nah, suarakan terus Bang Ferry kebenaran di negeri ini. Orang suka penjilat demi kekuasaan, ya. NKRI milik pemuda-pemuda. Nasionalisme perjuanganmu tak sia-sia. Ya, setuju harus tegas atau berani, jangan omong-omong saja, ya. Semangat Mas Ferry berjuang demi keadilan dan kebenaran. Kami rakyat Indonesia sangat mendukung Mas Ferry dan sangat butuh orang seperti Mas Ferry, ya, karena Anda telah jujur dan baik dengan negara kita ini. Dan semoga kedepannya nanti negara ini lebih baik dan lebih maju. Nah, negeri ini lambat laun akan hancur dengan sendirinya. Bukan karena masalah, tapi ini yang muncul rupanya hukum dan para pejabat di negeri ini. Ya, jadi teman-teman, sehat selalu Bang Ferry. Teruslah suarakan kebenaran dan kejujuran. Rakyat yang waras akan selalu mendukung, ya, melindungi orang-orang yang selalu membela kebenaran. Nah, mantap betul sekali, bongkar saja demi kebenaran dan keadilan dan kejujuran agar negara dan rakyat makmur, ya, dan sejahtera. Ya, semoga membukakan siapa yang tulus dan munafik untuk membela negara Indonesia juga rakyat Indonesia. Nah, terima kasih Bang Ferry, semoga cepat adili Jokowi memakzulkan Gibran, ya, biar negara kita ini lebih maju, ya. Nah, betul, ini harus tenang, jangan terpancing-pancing hal-hal yang mereka lakukan. Yang penting kita berdoa langsung kepada Tuhan dan bertakwa hanya kepada Tuhan, ya. Jadi segalanya mengetahui semuanya yang ada di langit dan di bumi, menjauhkan Indonesia dari mara bahaya. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI, harga mati.